berkarya sepenuhnya dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua yang hadir, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, kami boleh melakukan itu dalam hidup kami di muka bumi. Urapi hamba-Mu, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Segala rancangan kuasa kegelapan yang mau ganggu konsentrasi kami dengan firman Tuhan, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau kita melihat keadaan hari-hari terakhir ini, di mana dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dunia, termasuk di bangsa kita, menimbulkan ketakutan, bahkan ada begitu banyak orang yang hidup dalam ketidakpastian. Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terbawa dengan keadaan dunia sekarang, tetapi justru keadaan dunia sekarang itu akan mendorong kita untuk senantiasa lebih lagi setia dengan Tuhan. Keadaan dunia sekarang itu mendorong kita untuk kita bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan, tetapi kita mau hidup dalam satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Amin. Asalkan kita hidup dalam kebenarannya. Mari kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat, sebelum kita berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Sekali lagi, Ibrani 12 ayat yang ke-28. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang baru saja kita baca saat ini, ada beberapa hal yang menjadi penekanan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari, kita harus percaya bahwa kita ini orang-orang yang sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Tentu yang dimaksudkan oleh Paulus yang menerima kerajaan tak tergoncangkan, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sana menjelaskan bagaimana kehidupan manusia yang berbalik daripada tingkah laku yang tidak berkenan kepada Tuhan, berbalik kembali kepada Tuhan, dari kehidupan yang tidak benar menjadi hidup benar di dalam Tuhan. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Paulus telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saudara insan Tuhan bisa tergoncang. Kalau kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahkan langit pun itu saudara insan Tuhan akan bergoncang, bintang-bintang akan berjatuhan. Artinya bahwa apapun yang ada di bawah kolong langit ini, semua itu akan tergoncangkan. Negara-negara sekarang, saudara Islam Tuhan, tidak terkecuali bangsa kita sedang mengalami goncangan ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita tidak perlu takut dengan keadaan yang ada.
Kita tidak perlu khawatir dengan keadaan yang ada, tidak perlu cemas dengan keadaan yang ada. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, justru kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, percaya kepada perlindungan Tuhan, bahkan membawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Tentunya dengan cara-cara yang sesuai firman Tuhan, di mana kita mau beribadah, kita mau baca firman Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau hidup di dalam doa, agar supaya kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan boleh takut, boleh khawatir dengan keadaan yang ada. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Karena apa yang sedang terjadi saat ini, saudara, ini merupakan kegenapan firman Tuhan. Semuanya telah tercatat, semuanya sedang digenapi. Makanya saya katakan tadi, dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini, maka harus sebenarnya membawa kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan datang sekali lagi ke muka bumi ini, dalam Lukas pasal yang ke-8 dia katakan, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Tuhan tidak cari yang lain-lain, tetapi adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Iman yang dimaksud sini adalah keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itu ada pada kita, maka kita tidak perlu khawatir dengan apa yang ada di muka bumi ini. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki iman atau beriman kepada Dia, saudara yang diselamatkan Tuhan, itu akan diangkat untuk menikmati kehidupan yang kekal. Tidak akan dibiarkan. Ada begitu banyak orang yang mulai ketakutan dengan saudara yang diselamatkan Tuhan, antikris dan sebagainya. Tapi saudara yang diselamatkan Tuhan, saya mau katakan, masa untuk ke sana itu sudah kelihatan tanda-tandanya. Tapi masa itu belum ada. Masa itu belum diberlakukan. Ada begitu banyak orang yang mulai ketakutan. Apalagi dengan vaksin sekarang, saudara yang diselamatkan Tuhan. Seharusnya dengan keadaan sekarang, saya katakan tadi, kembali kita mempersiapkan diri supaya ketika antikris saudara berkuasa di muka bumi ini, kita tidak ada lagi. Amin. Mempersiapkan diri, karena Alkitab berkata orang percaya itu diangkat dulu baru antikris memerintah. Makanya siapa yang tertinggal pada masa itu sungguh marah. Itu tandanya mereka adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita tidak usah takut dengan masa antikris. Yang harus kita buat, yang harus kita lakukan, persiapkan diri kita supaya ketika masa itu berlaku, kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Sebab kalau kita ada, saudara, Alkitab berkata mau cari mati pun, mau bunuh diri, tidak akan mati. Penderitaan, dan di sana keselamatan ditebus dengan darah sendiri. Saudara, siapa yang mau tahan selama 3 tahun setengah? Kita baru, saudara yang diselamatkan, terbakar sedikit saja, sudah menderita. Tertusuk duri saja sudah sakitnya minta ampun. Pada masa itu penganiayaan yang hebat terjadi, tapi kita tidak akan mati. Siksa, siapa yang mau tahan? 1 hari saja diperlakukan, saudara, penganiayaan, betapa menderitanya. Bahkan kalau kita lihat di mana-mana ketika diberitakan, ada begitu banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mengalami aniaya dan sebagainya. Itu belum seberapa dengan apa yang akan terjadi nanti ketika masa antikris. Makanya saya katakan, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Kemudian, saudara, yang selanjutnya, penekanan Paulus dalam ayat ini yaitu mengucap syukur. Kita penting mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau katakan, yang sulit mengucap syukur adalah mereka yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Sulit untuk bersyukur. Kalau cuma mau yang enak-enak, sulit untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Makanya saudara yang diselamatkan Tuhan, sebagai orang yang percaya, Paulus bilang begini, bagaimana supaya kita bisa bersyukur sebagai orang-orang yang sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan?
Dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma keadaan baik, tetapi kita harus menerima setiap keadaan supaya kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ibadah. Saudara, ibadah itu penting. Kalau itu tidak penting, Paulus tidak tekankan dalam suratannya. Dan kalau itu tidak penting, Tuhan tidak keluarkan umat Israel dari Mesir. Karena kalau kita baca firman Tuhan, tujuan Tuhan keluarkan mereka dari Mesir hanya satu, supaya umat-umatnya beribadah kepadanya. Amin. Haleluya. Hanya itu. Jadi kalau kita menyadari, kalau Tuhan kasih kekuatan, kesehatan bagi kita, bukan hanya untuk bekerja, tetapi yang paling utama supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Amin. Makanya selalu Tuhan katakan begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ketika kita memprioritaskan Tuhan dengan apa yang Tuhan telah beri bagi kita, kekuatan, kesehatan, maka percayalah, kekuatan kesehatan itu pun dapat kita pakai untuk kita beraktivitas mencari nafkah dalam berbagai kegiatan atau pekerjaan kita. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan abaikan ibadah. Karena memang kalau ibadah kita sudah lihat apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Itu menjadi tantangan bagi kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahwa ada orang-orang yang tidak lagi mempedulikan ibadah. Tapi bagi kita, mari semakin giat kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, Paulus katakan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Berbicara kerajaan, saudara, kalau kita membaca firman Tuhan itu ada 3. Ada yang namanya kerajaan iblis setan, ada yang namanya kerajaan dunia, ada yang namanya kerajaan Allah. Kalau berbicara kerajaan, berarti merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja. Nah, saudara, mari kita akan lihat kerajaan iblis. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, inilah yang ada di dalam kerajaan iblis itu atau kerajaan setan. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. 3 hal ini yang ada di dalam kerajaan itu. Hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis berupaya agar supaya damai sejahtera kita hilang. Dia mau mencuri damai sejahtera kita. Dia mau mencuri kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian dia mau membunuh kita. Iman kita dibunuh. Dan selanjutnya dia binasakan kita di mana? Tempat neraka yang kekal. Karena iblis tidak ada di surga. Dia akan bawa semua pengikutnya yang ada di dalam kerajaannya itu menuju ke satu tempat, yaitu neraka. Di sanalah tempatnya. Dan saya percaya kita semua tidak ada yang mau. Saudara, kita mulai melihat ke dalam diri kita. Pekerjaan daripada iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada orang-orang yang pekerjaannya hanya untuk curi sukacita dan sejahtera orang lain. Kita mulai lihat, berarti saya ini ada di kerajaan mana? Ada orang-orang yang hanya mau membuat orang lain itu tidak setia lagi kepada Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa seperti itu. Kalau kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita telah memilikinya, maka tentu kehidupan kita harus beda. Tidak sama. Dalam Yohanes 10 ayat 10 jelas apa yang menjadi tujuan dari sebuah kerajaan itu.
kita menjauhi kerajaan itu. Kemudian yang kedua, kerajaan dunia. Apa yang ada di dalamnya? Kalau bicara kerajaan dunia ini bukan seperti kerajaan Inggris, bukan. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, di sana kita akan dapat hal-hal yang ada dalam kerajaan dunia itu. Dan kita lihat apakah itu ada pada kita atau sudah tidak ada lagi. Dan kalau itu ada pada kita, Alkitab berkata bahwa dunia ini akan berlalu dengan segala keinginannya. Dunia ini akan dibinasakan, berarti orang-orang yang ada di dalamnya, yang mengikuti kemauannya, mengikuti keinginannya, mengikuti perintahnya, juga akan dibinasakan. Sehingga kita pun harus keluar dari sana. Yohanes 1 Yohanes suratan 1 Yohanes 2 ayat 16. Seorang boleh bantu baca? Ayat 16. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Haleluya, ayat ini mengingatkan untuk kita sungguh-sungguh. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita lihat hal-hal yang dari dunia ini ada tiga, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging hanya membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kita lihat Roma 8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging tidak membawa kita kepada kehidupan, tetapi keinginan daging itu membawa kita kepada maut. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-7, ayat yang selanjutnya, bahwa keinginan daging itu merupakan perseteruan dengan Allah. Artinya bahwa kalau kita dikuasai oleh keinginan daging, maka kita tidak akan mungkin bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan mungkin dibela oleh Tuhan. Kita tidak akan mungkin dipelihara oleh Tuhan. Karena itu merupakan perseteruan dengan Tuhan. Kita memposisikan diri kita menjadi musuh Allah. Sekalipun Allah mengasihi kita, tetapi kita yang sudah memposisikan diri menjadi musuh Allah. Lewat apa? Lewat keinginan daging. Kemudian yang selanjutnya, keinginan mata. Kalau keinginan daging, satu saya kasih contoh, saudara yang salam Tuhan. Daging ini ingin kalau pulang karena capek, mau langsung berlari karena capek. Misalnya di malam hari, dia nak mau lagi, mau capek-capek, mau bertambah lagi pekerjaan, mau berlutut, mau berdoa, mau menyembahnya, dia nak mau. Pokoknya yang dia mau sampai baringkan tubuh. Ya. Tapi kalau keinginan roh itu beda. Secapek-capeknya kita, saudara, kita pasti akan berupaya untuk datang kepada Tuhan lewat doa sebelum kita tidur. Nah, kita mau pilih yang mana? Ketika kita luaskan keinginan daging terus kita penuhi, maka kita jauh dari Tuhan. Kita tidak ada kekuatan ketika diserang oleh musuh kita atau iblis setan. Tidak ada kekuatan. Tetapi kalau roh kita yang senantiasa kita ikuti keinginannya, Alkitab berkata roh itu menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Roh itu akan membawa kita, memposisikan kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga daging tidak akan pernah menguasai kehidupan kita, jiwa kita. Roh kita yang akan menguasai jiwa kita. Sehingga pikiran, perasaan, kehendak kita semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan.
hidup kita dapat mempermuliakan Tuhan. Tetapi kalau keinginan daging yang kita, saudara yang santun, ikuti, sulit kita berkenan kepada Tuhan. Mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian keinginan mata. Masih ingat saudara yang kasih dalam Tuhan? Kisah di Taman Eden. Kisah di Taman Eden ini memberikan satu alasan bagi kita bahwa kita tidak bisa main-main dengan keinginan mata. Bukan berarti kita sudah tidak bisa melihat. Tuhan berikan mata kita untuk melihat. Tetapi ada sesuatu yang dilarang Tuhan. Dan kalau kita ikuti, saudara, kita lihat, kita ingin itu menjadi suatu dorongan. Lama-kelamaan, saudara yang santun, kalau kita turuti, maka itu akan menjadi dosa. Kan ketika kita lihat, di sana akan ada pilihan, pertarungan. Mau nggak kita lakukan atau tidak? Tetapi ketika kita ikuti keinginan mata itu, maka di sanalah jadi dosa. Tetapi kalau kita tolak, kan pilihan ada pada kita. Makanya saudara yang Islam, Tuhan, mari jangan ikuti keinginan mata, karena itu hanya akan membawa kita kepada dosa. Coba kita lihat, ya kita semua pernah ke toko. Kalau cuma mau ikut keinginan mata, saudara yang Islam, Tuhan, bisa-bisa itu jatah untuk belanja di pasar, untuk dapur, beralih semua ke lemari. Kalau cuma mau ikut keinginan mata, akhirnya jadi persoalan. Suami tanya, mana masakan? Aduh, itu ada di atas meja. Lihat, tidak sesuai dengan apa yang disuruh beliau waktu ke pasar. Kenapa? Karena ketika pergi memuaskan keinginan mata, diikutilah. Dan tentunya bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau sudah masuk di toko sepatu, ya bisa-bisa kalau ada titipan dari istri beli hand body, sudah tidak ada nih hand body itu. Jadi kita semua harus waspada, jangan sampai keinginan mata itu dibuahi dan menjadi dosa, dan pada akhirnya kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yang selanjutnya, keangkuhan hidup. Kalau sudah berbicara masalah keangkuhan hidup, saudara yang masih dalam Tuhan, saya mau katakan begini, apa yang kita mau sombongkan? Semua dari Tuhan. Hidup kita dari Tuhan. Berkat kita dari Tuhan. Mungkin ada yang bilang, itu kan jerih lelah saya, hasil pekerjaan saya. Coba kita lihat apa yang katakan dalam Ulangan, bahwa kalau kita memperoleh ini dan itu, memperoleh harta kekayaan, jangan lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk memperolehnya. Amin. Kalau Tuhan gak kasih kekuatan, apa kita bisa dapat? Nggak mungkin. Kita bisa dapat karena Tuhan kasih kekuatan. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Enggak ada. Semua hanya titipan, semua hanya kepercayaan Tuhan. Makanya Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang harus kita sombongkan, tidak ada yang harus kita, saudara Islam, Tuhan banggakan. Selain kita bangga, kita punya Tuhan. Amin. Haleluya. Yang mampu menolong kita dalam segala keadaan. Kemudian yang terakhir, kerajaan Allah. Kerajaan iblis, kerajaan dunia, dan kerajaan Allah. Apa yang ada dalam kerajaan Allah? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, jelas dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara makan dan minum. Pujian tadi, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, apalagi kita.
anak-anaknya yang telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Di dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita berkata kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan atau kerajaan Allah itu, maka seharusnya kehidupan kita ini menunjukkan bahwa kita hidup dalam kebenaran. Orang bisa lihat bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan sesuai dengan apa yang tercatat dalam kebenaran. Bukan yang lain-lain, bukan yang tidak benar. Anak-anak muda, mari hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, percayalah, ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus berdiri dalam kebenaran. Sehingga kita tidak akan terbawa dengan keadaan dunia ini. Kita tidak akan masuk pada kerajaan dunia. Kita tidak akan terpengaruh dengan kerajaan iblis setan. Kenapa? Karena kita hidup berdiri di atas kebenaran. Kemudian damai sejahtera. Shalom. Haleluya. Setiap kita pasti membutuhkan damai sejahtera. Shalom itu artinya utuh. Tidak ada yang hilang. Shalom itu artinya kesatuan, tidak terpecah belah. Shalom itu artinya kesehatan. Dan shalom itu artinya dilengkapi. Jadi kalau kita pun mengalami sakit, kita tidak perlu takut. Karena ada jaminan kita punya shalom. Di mana Tuhan akan beri kita kesehatan. Dan kalau kita sehat, kita gunakan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Sebab saya mau katakan, persoalan mati nak menunggu sakit, nak menunggu tua, nak menunggu kita ini lemah. Tetapi itu bisa datang kapan saja. Sehingga kita harus manfaatkan setiap kita sehat. Karena Alkitab sudah jelas katakan, akan datang malam kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sudah tidak ada kekuatan, apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau lakukan? Makanya selagi kita sehat, kita gunakan kekuatan kita. Sehingga ketika kita tidak berdaya, kita tidak akan menjadi malu. Kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kekuatan saya sudah pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang sangat disayangkan, kalau kita tidak menggunakan kekuatan, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian sukacita. Tentu semua suka, ingin memiliki sukacita. Dan ingin kalau bisa sukacita itu senantiasa dinikmati. Karena kalau kita hilang sukacita, sering saya bilang, kita di usia masih 15 tahun, sudah kelihatan 30 tahun. Kenapa? Karena tidak ada sukacita. Lebih kita usia 60 tahun, dia kelihatan 45 tahun. Kenapa? Karena ada sukacita. Saudara, kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang ada sekarang, begitu banyak yang mudah pasrah dengan keadaan. Begitu banyak yang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena sudah tidak ada sukacita. Hilang sukacita. Ingat, dalam keadaan apapun sebagai orang yang percaya kita bisa bersukacita. Amin. Kenapa? Karena kita tahu apapun keadaan yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Amin. Itu salah satu alasan untuk kita tetap memiliki sukacita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan daripada firman Tuhan, mari mulai melihat ke dalam diri kita. Kita ada di kerajaan yang mana? Betul enggak kita sudah memiliki kerajaan yang tidak tergoncang? Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi
bekal bagi kita untuk kita senantiasa melihat ke dalam diri kita, ada di mana kita, ada di kerajaan mana kita. Untuk senantiasa membawa kita untuk mengoreksi diri kita, agar supaya kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak lama lagi datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Tunduk kepala kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Saatnya kami mau menyembah Engkau, suci kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Kuasa kegelapan yang mengganggu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dalam Tuhan Yesus berkuasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan.